skies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Lestari, NPM 2126040002. Kelas reguler 1, Sarjana Terapan Kebidanan. Dosen pengampu Ayu Kurnia Anggraini SST MCAP. Saya akan menjelaskan struktur sel beserta fungsinya. Berikut akan saya jelaskan. Mari kita simak dengan cara saksama. Yang terletak di bagian sini yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai pembelahan sel. Sedangkan yang terletak di bagian sini yaitu mitokondrion, yaitu berfungsi sebagai penentu hidup matinya sel. Dan yang terletak di bagian sini yaitu sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk membantu pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Dan yang terletak di sini yaitu vesikel. Vesikel ini berfungsi sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat yang ada di sekitar ke membran sel. Sedangkan yang terletak di bagian sini yaitu citosol. Citosol ini berfungsi untuk mengatasi tukak lambung. Dan yang terletak di bagian sini yaitu rho endoplasmic reticulum, berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein ke bagian-bagian sel lainnya. Yang terletak di bagian sini yaitu ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai proses pembuatan atau proses pembentukan protein di dalam sel. Sedangkan yang terletak di bagian sini yaitu smooth endoplasmic reticulum, yaitu berfungsi untuk pembentukan lemak dan steroid. Dan yang di bagian sini yaitu plasma membran. Plasma membran ini berfungsi untuk melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Sedangkan yang berbentuk seperti kaki ini yaitu flagellum. Flagellum ini berfungsi sebagai alat penggerak. Dan yang terletak di bagian sini isosom. Isosom ini berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler di berbagai kondisi. Nah, yang terletak di bagian sini yaitu badan Golgi atau Golgi kompleks yang berfungsi untuk membentuk membran plasma, berfungsi untuk membentuk dinding sel tumbuhan dan tempat memodifikasi protein. Sedangkan yang di bagian sini yaitu nukleolus. Nukleolus ini mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembentukan kromosom, dalam pembentukan ribosom yang akan menjadi tempat pembentukan protein di dalam sel. Sedangkan nuklear pore ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan di sekitar sel. Dan yang terletak di bagian sini yaitu nuclear envelope, yaitu berfungsi untuk melindungi DNA di dalam nukleus dari zat di sekitarnya. Sedangkan yang terletak di bagian sini yaitu kromatin. Kromatin ini berfungsi untuk mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk ke dalam inti sel. Keempat bagian ini merupakan bagian dari nukleus.
Nukleus ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pusat pengendali dari keempat bagian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.